Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah bantuan dalam ibadah memperingati Hari Jumat Agung ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Laura Malau bersama dengan suami tercinta pada ibadah Hari Jumat Agung bersama-sama dengan keluarga besar Jemaat GKSI via Dolorosa Lubuk Gereja. Terima kasih Ibu dan Bapak berkenan hadir dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati rumah tangganya ya, puji Tuhan. Memang inilah yang menjadi tambahan kami selama ini. Ibu Flora yang adalah sahabat kami sesama guru pendidikan anak Kristen bisa menikah di tahun ini ya. Kemarin ya, tahun 2024 ya Ibu ya. Ya rasanya kayak masih baru Bu. Ya puji Tuhan, boleh hadir bersama dengan suami tercinta beribadah Tuhan di ibadah Jumat Agung ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan dalam penghayatan peringatan Hari Jumat Agung ini yang terpilih dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, 3 ayat terpilih dari kebenaran firman Tuhan ini yang kita renungkan bersama-sama. Jika jemaat Tuhan sudah temukan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Silakan jemaat Tuhan katakan amin. Ya, mari kita bacakan firman Tuhan ini bersama-sama dengan judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang kelima sampai ayat yang ke-7 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita lanjutkan dalam ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara dan saya simak. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya bertema ketemukan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, yaitu meneladani karakter Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kita pasti kagum kepada karakter Tuhan Yesus. Karakter yang sempurna, karakter yang baik dan layak untuk kita teladani. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia yang berdosa, yaitu kepada kita, yaitu lewat pengorbanan yang kayu salib 2000 tahun yang lalu yang Tuhan Yesus sudah kerjakan Bapak Ibu Saudara untuk menyelamatkan kita. Karena itulah cara yang Tuhan Yesus dapat lakukan demi menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Karena Tuhan Yesus tahu Bapak Ibu bahwa kita manusia yang berdosa adalah manusia yang sangat lemah dan sangat terbatas. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri Bapak Ibu dari hukuman murka Allah atas dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Dan Tuhan Yesus, Dia menggantikan posisi kita. Seharusnya kita yang menerima hukuman dari Allah karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi Tuhan Yesus karena Dia sangat mengasihi dan sangat sayang kepada kita, Dia tidak mau kita menerima hukuman yang sangat sengsara, yang sangat menderita itu. Dan Dia menggantikan kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Apa yang Tuhan Yesus tanggung di kayu salib Bapak Ibu Saudara, itu adalah gambaran tentang hukuman Allah kepada manusia yang berdosa. Tuhan Yesus tidak mau manusia menerima hukuman itu. Dia relakan dirinya Bapak Ibu, mengorbankan nyawanya, menggantikan posisi kita manusia yang berdosa dengan mengorbankan dirinya, menerima hukuman
atas dosa manusia, atas pelanggaran manusia lewat kematiannya di kayu salib yang kita peringati sekarang ini, yaitu hari Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara. Dan karakter Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus buktikan yang perlu kita teladani, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Ya, saya bagikan menjadi 3 poin. Dan di poin yang pertama, silakan ditampilkan oleh Marta, yaitu kita perlu untuk berpikir dan berperasaan seperti Tuhan Yesus. Itu saya simpulkan dalam ayat yang kelima. Tuhan Yesus memiliki pikiran yang sangat sempurna dan juga memiliki perasaan yang sangat sempurna. Dia tidak memikirkan kemuliaannya yang sempurna sebagai Tuhan yang berkuasa atas surga, tetapi dia memikirkan bagaimanakah supaya manusia ciptaannya bisa diselamatkan, tidak menerima hukuman atas dosa dan pelanggaran yang telah manusia itu lakukan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memikirkan itu. Dan ini adalah bukti bahwa pikiran Tuhan Yesus itu adalah pikiran yang penuh kasih, pikiran yang peduli. Dan marilah kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki pikiran yang demikian, pikiran yang mengasihi sesama kita, pikiran yang peduli kepada sesama kita. Sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan lewat pikirannya. Pikiran Tuhan Yesus adalah pikiran yang memikirkan kepentingan untuk memberkati dan menyelamatkan manusia berdosa. Bukan untuk keegoisan, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan perasaan Tuhan Yesus adalah perasaan yang penuh kasih, perasaan yang mengasihi. Selama Tuhan Yesus menjalani kehidupannya sebagai manusia, Tuhan Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara, tetapi dia memiliki perasaan yang mau mengasihi, perasaan yang mau berbelas kasihan, perasaan yang mau menolong orang-orang yang perlu menerima pertolongannya. Terbukti Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang-orang sakit. Itulah bukti perasaan Tuhan Yesus yang mengasihi, Bapak Ibu Saudara. Dan ini menjadi teladan buat kita, bahwa kita juga perlu memiliki perasaan kasih seperti perasaan Tuhan Yesus itu, yang mau mengasihi dan menolong dengan tanpa mengharapkan imbalan, dengan penuh ketulusan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia mengasihi umat manusia yang berdosa dengan tanpa syarat. Dia menolong manusia yang menderita tanpa syarat, tanpa mengharapkan imbalan, tetapi dengan ketulusan. Dan inilah perasaan yang dimiliki Tuhan Yesus yang harus kita teladani, Bapak Ibu Saudara. Berpikir dan perasaanlah, Bapak Ibu Saudara, sama seperti Tuhan Yesus dalam ayat yang kelima. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua saya kembalikan ke Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua silakan ditampilkan, yaitu mengosongkan diri dalam ayat yang ketujuh. Dalam bahasa Yunani, mengosongkan diri itu adalah kenosis, sebutannya dalam bahasa Yunani. Dan artinya dalam bahasa Indonesia adalah mengosongkan diri, yang mempunyai arti yang sangat dalam, Bapak Ibu Saudara, yang Yesus sudah lakukan. Mengosongkan dirinya artinya Yesus mengabaikan keilahiannya, kemahakuasaannya, kebesarannya sebagai Tuhan. Dia melepaskan itu demi untuk menjadi manusia yang sama seperti kita, menjadi juru selamat kita yang tidak berdosa, untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengabaikan kehebatannya. Tuhan Yesus melepaskan kemahakuasaannya, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi manusia, untuk menjadi manusia yang menyelamatkan kita, menjadi juru selamat kita, Bapak Ibu Saudara. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, apakah yang selama ini yang Bapak Ibu Saudara anggap sangat hebat, yang sangat luar biasa yang Bapak Ibu Saudara miliki? Terkadang ada manusia yang menganggap bahwa dia mempunyai kehebatan dalam hal apapun, dan itulah yang membuat dia gengsi. Membuat dia gengsi dan dia tidak mau untuk melakukan hal-hal yang berdampak, yang memberkati orang-orang di sekitarnya yang lemah, yang susah. Bapak Ibu Saudara, dia menganggap bahwa dia punya kehebatan. Bisa saja kehebatan oleh karena jabatan, bisa saja karena kehebatannya itu berupa status. Dia orang yang banyak harta, bisa saja begitu contohnya. Sehingga itu yang membuat dia gengsi, membuat dia menganggap kalau dia berbuat
baik atau menolong orang yang lemah, yang susah. Dia menganggap itu adalah sebuah kerugian buat dia karena gengsi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus, dia mengosongkan dirinya, Bapak Ibu. Apa yang menjadi kehebatannya sebagai Tuhan yang melebihi jabatan manusia, yang melebihi status sosial manusia, yang di pandangan di mata manusia itu sangat hebat, tetapi itu tidak ada apa-apanya bandingkan kemahakuasaan Yesus yang berstatus sebagai Tuhan yang maha mulia. Tuhan Yesus memilih mengosongkan dirinya, dia melepaskan statusnya sebagai Tuhan untuk merendahkan dirinya menjadi manusia yang merendah hati, Bapak Ibu. Demi apa? Demi mengasihi kita, demi menyelamatkan kita dan memberkati kita. Inilah bukti kerendahan Tuhan Yesus. Dia mengosongkan dirinya, Bapak Ibu Saudara, menjadi manusia yang tidak berdosa untuk menyelamatkan kita, untuk mengasihi kita, untuk menolong kita, manusia yang sangat lemah, yang penuh dengan keterbatasan dan yang tidak berdaya. Itu poin yang kedua yang saya simpulkan dari Bapak, dari kebenaran firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-7 yang saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, Bapak Ibu. Dia tidak gengsi untuk mengasihi dan menyelamatkan manusia yang berdosa, yang terbatas. Silakan Marta tampilkan poin yang ketiga, yang menjadi poin yang terakhir, yang perlu kita teladani dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, yaitu Tuhan Yesus rendah hati dan dia taat. Dia taat sampai mati, Bapak Ibu, di kayu salib. Dia tidak mengingkari bahwa tujuan dia datang ke dalam dunia adalah mati untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Hanya lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib itulah dia menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan dia setia taat, Bapak Ibu, melakukan hal itu. Dia dengan rendah hati melakukan hal itu, Bapak Ibu. Kalau dia tidak rendah hati, dia tidak akan mau melakukan hal itu. Tetapi karena yang dia lakukan itu adalah sebuah karya yang mulia, karya yang sangat mulia, karya yang penuh kasih untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Dia lakukan itu dengan kerendahan hati dan dia taat sampai mati di kayu salib melakukan tujuannya yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa Surgawi di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan yang menjadi pembelajaran teladan bagi kita, menjadi poin yang ketiga, marilah kita, Bapak Ibu Saudara, mau rendah hati dan taat melakukan kehendak Tuhan. Sama seperti yang Tuhan Yesus sudah buktikan dan tunjukkan lewat kehidupan pribadinya. Dia rendah hati dan taat melakukan kehendak Allah Bapa Surgawi dengan sampai mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Apa yang selama ini yang kita sudah lakukan untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah banyak? Apakah kita sudah berbuat banyak untuk meresponi kebaikan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita? Apakah yang selama ini yang sudah kita lakukan sebagai respon kita atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang mengasihi kita, yang peduli kepada kita, supaya kita tidak dibinasakan di dalam murka Allah atau dalam hukuman Allah? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah berbuat banyak untuk Tuhan Yesus? Apakah Bapak Ibu sudah banyak mengorbankan segala sesuatu lewat apa yang Bapak Ibu miliki dalam hidup Bapak Ibu untuk Tuhan Yesus? Yang Tuhan Yesus lakukan itu, Bapak Ibu, sangatlah besar, bahkan melebihi apa yang sudah kita berikan dalam hidup kita untuk Tuhan Yesus. Harta kita tidak ada apa-apanya. Sekalipun kita punya jabatan setinggi apapun, itu pun tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang bisa melebihi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan Yesus sudah lakukan pada hari Jumat Agung. Pengorbanan Tuhan Yesus ini melebihi semua hal yang dianggap manusia sangatlah tinggi, tetapi tidaklah itu melebihi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus melebihi emas dan perak. Tuhan Yesus mencurahkan darahnya, Bapak Ibu. Untuk apa? Darahnya itu, darah Yesus adalah nyawa Tuhan Yesus untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk menguduskan kita, sehingga kita layak menjadi anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini poin
Yang ketiga, dari ayat ke-8 yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita bertahan dan taat melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan dan melakukan ajaran Tuhan Yesus yang sempurna, yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita dan memberkati kehidupan kita. 3 poin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara menjadi pembelajaran buat kita menghayati peringatan Hari Jumat Agung, peringatan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu yang Tuhan Yesus sudah lakukan demi mengasihi kita. Sebagai bukti dia sangat peduli bagi kita, dia sangat sayang dan sangat mengasihi kita, dan dia merelakan nyawanya untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Saya ingin tampilkan sebuah video untuk mengingatkan kita kembali tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menderita demi menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara mari kita kembali melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang menderita bagi kita, menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Apakah setelah nanti kita melihat video itu kita masih mau menyangkal Tuhan Yesus? Apakah kita masih mau mencoba untuk menjual Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot? Apakah kita mau mengkhianati Tuhan Yesus setelah kita melihat bagaimana pengorbanannya yang telah menderita menyelamatkan kita manusia yang berdosa? Mohon kesabarannya Bapak Ibu ya, soalnya masih untuk ini ada sedikit kendala untuk penghubungan Bluetooth ke speaker.